Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Pada saat ini saya akan mengundang kita semuanya untuk bisa merenungkan akan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Firman Tuhan berbunyi demikian: jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan nyengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sudah berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu yang telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Amin firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini, apa yang membuat kita pada saat ini bisa menyadari konteks firman Tuhan ini? Nah, penulis kitab Yakobus ingin memperingatkan kepada orang-orang kaya pada saat itu yang dimana mereka tidak melakukan keadilan terhadap apa yang telah mereka peroleh, kekayaan yang mereka dapatkan. Semua yang mereka lakukan semuanya itu tidak adil di hadapan Tuhan Allah. Nah, penulis melihat situasi keadaan yang terjadi pada saat itu. Ia melihat bahwa banyak orang-orang miskin yang tertindas dan banyak orang-orang kaya yang mulai menyalahgunakan kekuasaannya pada saat itu. Nah, sehingga penulis memperingatkan kepada orang-orang kaya dalam ayat yang pertama, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi penulis memberikan sebuah peringatan yang keras terhadap orang kaya yang hidup dalam ketidakadilan, bahwa ada kesengsaraan dan akan mereka merasakan yang namanya ratap tangis di waktu yang akan datang ketika mereka melakukan ketidakadilan atas yang mereka peroleh. Nah, tidak hanya itu saja, tetapi penulis juga memperingatkan mengenai tentang harta kekayaan yang dimana mereka peroleh dalam ayat yang kedua, bahwa kekayaanmu busuk dan pakaianmu telah dimakan ngat, emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, akan memakan dagingmu seperti api. Nah, dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga kita bisa mengetahui bahwa ayat ini menuliskan tentang situasi keadaan yang terjadi, bahwa orang kaya pada saat itu mereka mempertahankan harta mereka. Tetapi penulis menegaskan bahwa harta itu tidak memiliki kemampuan untuk bisa membuat mereka memperoleh keselamatan. Harta juga tidak bisa mengantarkan mereka untuk bisa menyadari akan ketenangan yang dimana Tuhan Allah sudah nyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga penulis menekankan dengan baik bahwa harta tidak dapat bisa menentukan segala sesuatu hal yang menjadi kehidupan itu. Harta tidak menjadi inti atau pusat kehidupan daripada manusia. Nah, sehingga dalam ayat yang keempat ini berisikan mengenai tentang bentuk penindasan seperti apa yang dilakukan oleh orang kaya terhadap orang-orang yang miskin. Dikatakan dalam ayat yang keempat bahwa sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Nah, jadi bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh orang kaya ialah mereka menahan upah dari orang-orang pekerja yang bekerja pada mereka. Ini tentunya adalah sebuah bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh orang kaya pada saat itu. Nah, sehingga dikatakan dalam ayat yang kelima bahwa teriakan mereka telah sampai kepada Tuhan. Maka kita dapat bisa menyadari bahwa di sini kita dapat bisa mengenal tentang hati Tuhan, yang dimana Tuhan Allah senantiasa menyatakan kasih-Nya. Ia mendengarkan teriakan
yang mendengarkan keluh kesah yang dialami oleh orang-orang yang pada saat itu mengalami penderitaan. Dan tentunya dalam ayat yang keempat ini menjadi sebuah penghiburan bagi orang-orang yang pada saat itu mereka mengalami penganiayaan. Karena Tuhan Allah mendengar teriakan mereka. Nah, begitu juga dalam ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, bahwa dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan tidak melawan kamu. Nah, dalam ayat yang keenam ini menuliskan tentang sebuah keadaan yang terjadi kepada orang miskin, di mana ketika mereka tidak mendapatkan upah pada saat itu, mereka sangat susah sekali untuk bisa melanjutkan atau menyambung kehidupan mereka. Jadi secara implikasinya bahwa melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, apa yang kita bisa dapatkan? Ini memberikan kita peringatan bahwa kita pada saat ini sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, tentunya pasti saudara-saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Segala bentuk yang berkat yang pada saat ini kita telah terima, ini bukanlah milik kita sepenuhnya, tetapi Tuhan Allah berikan dalam bentuk bahwa Tuhan Allah menitipkan. Tujuannya adalah agar kita bisa menjadi penyalur berkat untuk orang lain. Tapi yang terpenting daripada semuanya ialah kita betul-betul menyadari anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu nyata yang Tuhan Allah sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Yaitu keselamatan yang dimana Tuhan Allah sudah nyatakan. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib sebagai bentuk penebusan atau mengganti kita, itu adalah berkat terbesar yang pada saat ini kita miliki dalam kehidupan kita. Sebagai respon anugerah yang pada saat ini kita telah terima, mari kita sama-sama memiliki kerinduan untuk bisa menyatakan